Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akuntansi. Kali ini kita ketemu untuk membahas entry transaksi AJP dari soal UD Buana. Kita buka untuk soalnya di sini. Ini ada AJP dari UD Buana, itu ada AJP dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen keempat, dan dokumen kelima. Kita memulai untuk memasukkan AJP dokumen 1. Kita buka aplikasi Accurate. Untuk memasukkan AJP, yang pertama untuk dokumen 1 di sini telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta. Di sini ada interest revenue sama bank service charge. Berarti perusahaan UD Buana itu menerima pendapatan bunga sebesar 5.320.000 dan membayar beban bunga sebesar 250. Caranya kita masukkan ke aplikasi Accurate, masuknya ke buku besar di sini. Kemudian kita pilih jurnal umum. Untuk voucher number-nya kita isi dengan sama dengan di soal di sini. Yang pertama berarti BM12-1. Tanggalnya di sini adalah 31 Desember 2020. Deskripsinya berarti di sini kita isi di sini berarti AJP 1. Kemudian kita masukkan untuk account number-nya. Ya, yang pertama adalah ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga kita pilih di sini interest revenue. Di sebelah kredit isinya 5.320.000. Kemudian kita enter. Yang kedua ada bank service charge di sini. Di sebelah debit isinya ada 250.000. Di tab, kemudian kita enter. Yang ketiga berarti ada cash in bank. Cash in bank-nya secara otomatis di sini di debit sebesar 5.070.000. Ini adalah untuk penyelesaian dokumen AJP yang pertama. Ya, kalau sudah terisi semuanya, berarti di sini debitnya adalah cash in bank, kemudian bank service charge, kemudian di kreditnya ada interest revenue. Jumlahnya debit dengan kredit sudah sama. Ya, di bawah ini tertera sebelah debit dengan kredit ini sudah sama. 5.320, 5.320. Kalau sudah terisi semuanya, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Ya, dokumen kedua untuk AJP di sini adalah dokumen yang kedua BM12-1. Di sini ada 4 AJP. Yang pertama untuk persediaan, kemudian beban sewa, beban asuransi, sama taksiran kerugian piutang. Kita masuk ke buku besar, kemudian bukti jurnal umum. BM12-2, tanggalnya di sini adalah 31 Desember 2020. Di sini keterangannya AJP 2. Untuk yang pertama, AJP pertama di sini untuk persediaan akhir dinilai sebesar 4.850.000. Caranya adalah kita melihat untuk neraca saldo klasik itu di 31 Desember. Di sini untuk store supply di sini angkanya ada 10.700.000. Nah, ini untuk saldo awalnya sebesar 10.700.000. Kemudian di AJP di sini dinilai akhir periodenya ada 4.850.000 ya. Sehingga kalau misalnya kita hitung ya, kita hitung di sini angkanya untuk neraca saldo tadi sebesar 10.700.000.
Berarti di sini ada 10.700.000. Kemudian kita kurangi 10.700.000 kita kurangi dengan 4.850.000. Nah, ya. Oke, di sini ada angka sebesar ketemunya adalah 5.850.000. Maka kita akan membuat AJP-nya adalah di sini kita masuk ke bukti jurnal umum ya. Yang pertama untuk beban kita pilih di sini beban perlengkapan. Beban perlengkapan store supplies expense jumlahnya tadi ada 5.850.000. Ya. Yang di tab di sini, kemudian enter. Sebelah debitnya, sebelah kreditnya ada store supply jumlahnya 5.850.000. Ini asalnya dari awal ya. Dari awal di sini angka awalnya 10.700.000 ya. Masuk ke sini nih, angka awalnya adalah 10.700.000. Kemudian akhirnya ada 4.850.000. 4.850.000. Ya. Ini oke, awalnya adalah 10.700.000, akhirnya 4.800.000, berarti yang terpakai adalah sebesar 5.850.000. Ya. Di sini tadi kita sudah masukkan sebesar 5.850.000. Kemudian yang kedua di sini ada beban sewa toko. Beban sewa toko di sini sebesar 2.500.000. Berarti tinggal kita masukkan di sini. Ya, kita enter. Ya, ada beban sewa. Ya, kita pilih di sini beban sewa. Kita cari beban sewa ada rent expense. Ya, jumlahnya langsung di sini kita masukkan 2.500.000. 2.500.000. Oke, kemudian kita enter. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Prepaid rent di sini langsung dikredit sebesar 2.500.000. Yang ketiga di sini ada beban asuransi. Sama di sini untuk beban asuransi kita masukkan ke debitnya adalah beban asuransi. Kita pilih beban asuransi insurance expense. Ya, jumlahnya di situ ada sesuai di soal di sini asuransinya 1.250.000. Kita ketikkan di sini 1.250.000. Kemudian di kreditnya ada asuransi dibayar di muka. Ada kita cari prepaid insurance sebesar 1.250.000. Berikutnya ini yang keempat adalah taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember 2020. Caranya kita lihat di sini di neraca saldo per 31 Desember. Ya, di sini ada account receivable, piutangnya jumlahnya adalah 709.500.000. Nah, ini kita kalikan dengan 5%. Ya. Kita hitung di Excel di sini. Jadi angkanya 709 juta. Ya. Oke, 709 juta. Nah, ini kita kali dengan 5%, berarti sama dengan 5% kali 5% kali 709. Nah, hasilnya di sini ada 35.450.
Nah, jumlah ini dikurangi dengan cadangannya. Cadangannya di sini ada 19 juta. Ya. Kita kurangi di sini, jadi 35 ini di sini ada 19 juta. Ini berarti di sini hasilnya 35 dikurangi dengan 19. Hasilnya ada 16.450. Nah, ini yang akan kita masukkan ke penyesuaiannya. Ya, tadi di sini kita enter ada penyesuaian untuk yang keempat, taksiran kerugian piutang. Berarti memasukkannya di sini adalah bad debt expense, beban kerugian piutang, masuk ke beban kerugian piutang. Tadi jumlahnya ada 16.450. 16.450. Oke. Kemudian di sisi kreditnya ada cadangan kerugian piutang jumlahnya 16.450. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini dimasukkan semuanya. Nah, kita sudah ketemu jumlah debitnya sama dengan jumlah kreditnya, maka simpan dan tutup. Ya, ini untuk AJP ke 2. Kemudian AJP ketiga. AJP ketiga di sini ada penyusutan. Untuk penyusutan di aplikasi Accurate, khusus penyusutan ini tidak kita buat jurnalnya. Nanti di akhir periode kita tinggal proses akhir bulan di bulan Desember. Makanya ini untuk AJP ketiga ini kita tinggal memasukkan yang kedua dan yang ketiga. Caranya di buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Ini PM12-3, tanggalnya adalah 31 Desember 2020. Ini adalah AJP ketiga. AJP ketiga. Kita tinggal memasukkan di sini. Tadi adalah kita lihat gaji bulan Desember. Nanti kita pilih di sini beban gaji. Beban gaji. Kita lihat di sini beban gaji itu adalah wage and salary. Ya, jumlahnya di soal ini ada 3.500 di sini. 3.500. Kemudian seterusnya ada masuk ke beban listrik. Yang kedua, beban listrik dan telepon. Masuk ke ini, cari telepon and electricity expense. Ya, jumlahnya masuk ke sini. Diketikkan manual, jumlahnya ada 2.200. Ya, sini isinya 2.200. Kemudian karena belum dibayarkan maka ada utang biaya. Utang biaya masuknya ke kedua itu berarti expense payable. Jumlahnya di sini 5.700. Ya. Ini udah debit dengan kreditnya sudah sama. Ya, berarti itu cara memasukkan untuk bukti memorial yang ketiga. Sedangkan yang pertama itu tidak dibuat jurnal, nanti akan dilakukan proses akhir bulan. Kalau sudah terisi seperti ini, maka simpan dan baru. Ya. Lanjut, dokumen yang terakhir ini adalah yang pertama ada kita akan melakukan penyesuaian untuk PPN income dan PPN outcome. Ya, caranya kita lihat di neraca per 31 Desember. Kita lihat di sini untuk PPN income. PPN income di sini jumlahnya 99.280 ya. 99.280. Kemudian di PPN outcome-nya jumlahnya ada 104.800. Nah, ini kita memasukkan ke bukti jurnal umum. Ya, ini tanggalnya 31, 12, 20.
Ini AJP keempat. Ya, tadi PPN income di debit, sekarang menjadi di kredit. Kita masukkan dulu untuk PPN outcome. Oke, kita ingat tadi jumlahnya di sini PPN outcome 104.800. 104.800. Oke, kemudian untuk PPN income sekarang. PPN income di sini kita pilih di kreditnya jumlahnya adalah PPN income di sini sejumlah 99.280. 99.280. Ya. Kita lihat ulang di sini untuk PPN income adalah jumlahnya 99.280. 99 PPN income ini 99.280. Oke. Kemudian lanjut adalah karena sisi debitnya lebih banyak, maka nanti selisihnya ke utang PPN. Berarti ke PPN payable. Jumlahnya berarti 5520. Kita lihat kembali di sini 104.800. PPN outcome-nya 104.800, PPN income-nya 99.280. Ya, 99.280. Maka di sini PPN payable-nya adalah 5.520. Kemudian untuk berikutnya adalah untuk pajak penghasilan. Di sini dasar pengenaan pajaknya adalah 0,5% dari penjualan bersih. Ya, berarti kita lihat di sini di neraca saldo klasik untuk penjualan bersih. Kita melihatnya dari penjualan 1601300 nanti dikurangi dengan sales return. Kita coba di sini. Kita masukkan di sini untuk penjualannya adalah 1601300. 1601300. Nah, kemudian tadi ada returnnya di sini. Returnnya ada 50 juta. Oke, di sini ada 50 juta. Nah, berarti kita bisa menghitung, ini adalah penjualan kotornya, ini adalah returnnya, berarti ini penjualan kotor kita kurangi dengan retur. Nah, jumlah untuk penjualan bersihnya adalah ini. Maka kita hitung untuk PPN-nya berarti 5%, 0,5%, maaf, 0,5% dikali penjualan bersihnya. Jumlahnya adalah 7756.500. Nah, ini akan kita masukkan ke AJP. Nanti di sini kita ada beban pajak, ya, income tax expense, ya, jumlahnya di sini tadi adalah 7756.500. 7756.500. Oke, kita lihat kembali di sini 7756.500 ya. Kemudian berikutnya adalah beban pajak sama utang pajak. Ya, utang pajak maksudnya ke income tax payable. Ya, jumlahnya langsung sama 7756.500. Oke, di sini jumlah debit dan maaf di sini tadi belum. Ya, tadi masuk ke sini income tax expense sama income tax payable. Nah, jumlahnya di sini udah sama debit dengan kredit, maka untuk AJP yang terakhir ini sudah kita masukkan. Ya, berarti kalau sudah maka simpan dan tutup. Nah, kita mau melihat nih keseluruhan jurnalnya, apakah sudah benar kita masukkan semuanya. Maka lihatnya di sini
di daftar laporan, kemudian laporan, ini ada buku besar, kemudian lihat di keseluruhan jurnal. Ya, kita mau lihat di sini dari tanggal 1 Desember 2020 sampai di sini 31 Desember 2020. Oke. Nah, ini adalah keseluruhan jurnal kita. Kita tinggal lihat yang terakhir tadi. Yang terakhir ini ada bukti jurnal umum di sini. Ya, pertama ini udah masuk. Ya, ini sudah masuk. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian yang terakhir tadi. 7-nya udah masuk, ini sudah masuk, nah semuanya udah masuk. Ya, kalau sudah semuanya, kita balik ke sini. Nah, kita mau melakukan proses akhir bulan. Caranya adalah di sini aktivitas, pilih periodik, proses akhir bulan. Kita pilih bulannya adalah proses akhir bulan, Desember, tahunnya 2020, kemudian oke. Di sini ada keterangan, ada notif, proses akhir bulan telah selesai, maka oke. Nah, sekarang tinggal kita melihat laporan. Kita tinggal melihat laporan, berarti kita pilih di laporan, kemudian daftar laporan, ini adalah laporan keuangan. Kita tinggal melihat nih laporan keuangan. Yang pertama, kita melihat untuk neraca. Neracanya ada standar, indeks kontrol, dan seterusnya. Nah, misalnya memilih bentuk neracanya adalah yang indeks kontrol. Kita tinggal double klik di sini. Nah, di sini tanggalnya kita lihat 31/12/2020. Ya, maka kita pilih oke. Nah, di sini. Nah, berarti neracanya adalah ini jumlah aktifannya sama dengan jumlah pasifannya. Misalnya kita mau lihat lagi laporan yang lain. Ya, ini neraca ada, kemudian laba rugi. Laba rugi misalnya pilih yang standar. Kita tinggal pilih ya, kemudian periodenya dari 30 November 2020 sampai 31 Desember 2020. Kita tinggal oke. Nah, di sini sudah ada ya. Laba ruginya adalah di sini 133 ya. Kemudian misalnya mau pilih laporan yang lain. Nah, ini tinggal kita lihat mau laporan laba ditahan, laporan arus kas, laporan perubahan pemilik. Nah, ini kita tinggal melihat. Kalau mau melihat tadi keseluruhan jurnal ya, apakah penyusutannya sudah masuk, maka kita tinggal pilih perbaharui. Kita tinggal lihat yang paling terakhir. Nah, secara otomatis di sini sudah ada. Di sini sudah masuk untuk penyusutan yaitu depreciation expense dan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya sudah masuk. Ya. Nah, demikian untuk pembahasan yang AJP. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.